Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai gugus fungsi dalam senyawa-senyawa organik. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai salah satu jenis senyawa organik yang susunannya itu paling sederhana dan tersusun hanya dari atom C dan H saja, ya. Senyawa organik yang paling sederhana itu kalian kenal sebagai senyawa hidrokarbon. Nah, contohnya misalnya seperti senyawa hidrokarbon yang C-nya 1, rantai karbonnya 1, metana, kemudian yang rantai karbonnya 2, etana, dan seterusnya, ya, dan yang lainnya, contoh-contoh lainnya. Nah, atom H pada senyawa hidrokarbon ini ternyata, ini kan ada nih atom H, ada atom H, ada atom H. Nah, atom H pada senyawa hidrokarbon ini ternyata dapat diganti oleh atom lain. Ya, jadi atom H pada senyawa hidrokarbon itu bisa diganti oleh atom lain atau suatu gugus ion yang lain. Ya, jadi senyawa hidrokarbon ini bisa nih kita ganti salah satu atom H-nya, ya. Contoh pada CH4, salah satu atom H pada CH4 ini bisa kita ganti, ya. Nah, senyawa hasil penggantian atau pertukaran satu atom H dengan atom yang lain atau gugus yang lain, nama senyawanya itu disebut sebagai turunan dari senyawa hidrokarbon, ya. Jadi turunan dari senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang salah satu atom H-nya itu digantikan dengan atom lain atau suatu gugus ion lain. Nah, yang digantikannya itu bisa aja nggak cuma satu atom H, ya, bisa juga 2 dan seterusnya. Nah, kemudian contohnya, misal tadi etana. Etana itu kan CH3 ya, tadi ditulisnya. Nah, ini rumus kimia etana itu CH3 atau C2H6. Kalau kita tulis dalam bentuk struktur garis, etana seperti ini ya, ada 2 buah karbon yang mengikat 6 buah hidrogen. Nah, kalau misalnya kita ganti nih salah satu atom H-nya, misalnya H yang ini kita ganti dengan gugus OH, ya, H-nya yang ini kita ganti menjadi dengan gugus OH, maka senyawa etana ini, ya, yang tadinya strukturnya begini akan menjadi seperti ini, ya. Jadi ada gugus pengganti yang masuk ke dalam senyawa ini. Nah, ternyata kalau misalnya salah satu atom H pada etana itu kita ganti dengan OH seperti pada gambar yang di sampingnya, maka namanya bukan etana lagi, tetapi etanol. Nah, meskipun hanya satu atom yang diganti, ya cuman satu H yang diganti pada etana, diganti menjadi OH, ternyata ya ini bisa menyebabkan sifat si etana dengan etanol ini menjadi sangat jauh berbeda, ya. Jadi padahal sepele ya, kayak yang sepele yang diubah itu cuman satu atomnya aja, ya. Kita ubah menjadi OH, H-nya diubah menjadi OH, ternyata sifatnya menjadi sangat jauh berbeda. Nah, gimana sih perbedaannya? Kita lihat yang pertama, sifat fisiknya itu wujudnya, ya. Pada suhu kamar itu sekitar 25 derajat Celcius atau pada suhu normal lah, etana itu ternyata wujudnya gas, sedangkan etanol wujudnya cair. Beda banget kan? Kemudian titik didihnya, ya, etana itu titik didihnya dia berada jauh di bawah 0, yaitu sekitar minus 88,5 derajat Celcius. Sedangkan etanol titik didihnya cukup besar dibandingkan etana. Bedanya jauh banget kan? Kalau etana di bawah 0 titik didihnya, kalau etanol pada suhu di atas 0. Tapi masih di bawah titik didih air ya, sekitar 78,5 derajat Celcius. Ya, padahal cuma satu H-nya doang nih yang diubah, yang ditukar jadi OH, tapi sifatnya jadi berbeda banget. Kemudian etana itu sifatnya itu kurang reaktif. Jadi dia nggak mudah tuh bereaksi sama zat yang lain.
Berbeda dengan etanol, ya, kalau etanol justru bersifat sangat mudah bereaksi, ya, dia sangat reaktif si etanol ini. Ya, kenapa sih ada perbedaan yang mencolok, ada perbedaan sifat yang mencolok antara etana dengan etanol di sini? Ternyata perbedaan ini, ya, perbedaan sifat yang mencolok ini terjadi karena etana dan etanol memiliki struktur yang berbeda. Ya, jadi tadi ketika kita ganti atom H pada etana menjadi gugus OH, ya, ini akan mengubah struktur si senyawanya. Ya. Dengan perbedaan struktur ini akan menyebabkan si senyawa tersebut memiliki sifat yang berbeda juga. Jadi kalau pada etana, si etana itu strukturnya itu hanya tersusun dari atom C dan H saja. Tapi kalau etanol, strukturnya itu tersusun bukan cuma dari atom C dan H aja, tetapi juga ada atom O yang membentuk gugus OH. Nah, gugus OH pada etanol inilah yang menjadi bagian yang reaktif. Ya, ini adalah bagian yang reaktif yang nantinya akan menentukan sifat dari senyawa etanol ini. Ya, jadi sifatnya si etanol ini, sifat si gugus ini, ya, gugus senyawa etanol ini ditentukan oleh adanya si OH ini, ya. Jadi dengan adanya gugus OH ini nanti bisa menentukan sifatnya, ya. Nah, gugus OH atau gugus pengganti pada senyawa etanol inilah, ya, yang kita sebut sebagai gugus fungsi, ya. Jadi gimana sih cara mengenali gugus fungsi itu? Ya, caranya lihat gugus lain selain C dan H yang terikat pada senyawa organik tersebut. Jadi gugus fungsi itu kita kenali dengan cara pada suatu senyawa organik itu kita lihat selain atom C dan H yang terikat pada senyawa organik itu ada gugus yang berbedanya enggak? Nah, gugus yang berbedanya itu kita sebut sebagai senyawa organik. Ya, sebagai gugus yang berbedanya itu kita sebut sebagai gugus fungsi, ya. Jadi gugus yang berbeda tersebut itu merupakan gugus penentu sifat. Jadi si gugus fungsi ini merupakan gugus penentu sifat dari senyawa organik. Ya, lihatnya dari mana? Tadi lihat gugus lain selain C dan H yang terikat pada senyawa organik. Nah, selain cara kita menentukan atau mengenali gugus fungsi itu dengan cara melihat gugus lain selain C dan H yang terikat pada senyawa organik, ternyata gugus fungsi juga bisa dilihat dari adanya ikatan rangkap. Ya, jadi kalau ada ikatan rangkap pada suatu senyawa organik, berarti dia juga mempunyai gugus penentu sifat atau gugus fungsi pada si ikatan rangkapnya ini. Nah, ikatan rangkapnya ini bisa berupa rangkap 2 maupun rangkap 3, ya, seperti yang sebelumnya sempat kita bahas, ya. Kalau senyawa organik terutama senyawa hidrokarbon rangkap 2 itu kita sebut alkena. Kalau yang rangkap 3 itu kita sebut sebagai alkuna, ya. Alkena dan alkuna itu sangat berbeda dengan gugus alkana yang hanya tersusun dari atom C dan H, ya. Di mana senyawa alkana itu dia bersifat kurang reaktif atau sangat susah bereaksi, sedangkan alkena dan alkuna yang memiliki ikatan rangkap baik rangkap 2 maupun rangkap 3, dia memiliki sifat mudah bereaksi, ya. Kenapa begitu? Karena adanya ikatan rangkap pada suatu senyawa organik itu sangat menentukan sifat dari senyawa-senyawanya, ya. Dimana jika reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkena maupun alkuna, ya, reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkena dan alkuna itu umumnya
terjadi pada ikatan rangkapnya. Ya, jadi makanya ikatan rangkap ini disebut juga sebagai gugus penentu sifat atau sebagai gugus fungsi. Ya. Jadi cara mengenali gugus fungsi itu bisa dengan cara melihat atom lain selain C dan H yang terikat pada senyawa organik, atau melihat adanya keberadaan ikatan rangkap pada senyawa organik tersebut. Nah, gugus fungsi ini dia berperan sebagai apa? Sebagai gugus penentu sifat dari senyawa organik. Ya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai gugus fungsi. Semoga bisa membuka pengetahuan kalian, membuka pengetahuan, membuka pemahaman kalian mengenai gugus fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.